Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu. Ada guru kita Ustadz Maulana, Masya Allah baru pulang dari perjalanan jauh, baru pulang umroh ya. Masya Allah. Luar biasa. Duh, Masya Allah sibuk banget Ustadz Maulana ini, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pokoknya semua jamaah sudah didoakan. Amin ya Allah, itu Islam yang itu didoakan. indah, keluarga besar Islam itu indah, program Islam itu indah sudah didoakan di sana. ya Kan Allah. kita harus melapor dulu. Betul, Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana. Habib Usman apa kabar nih? Sehat ya, Masya Allah. Yang baru pulang dari Inggris ya. Alhamdulillah. Lalu juga ada Uma nih, Masya Allah. Ustaz Oki sehat ya? Masya Allah. Baik jamaah, pasti penasaran kan? Hari ini kita akan bahas apa sama guru-guru kita yang luar biasa ini. Nah makanya sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Masya Allah, kita baru aja ngelihat tayangan bahwa ada anak kecil bawa daun singkong untuk ditukar dengan mie instan. Oh, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi saking susahnya dapat mie instan, yang sedangkan kita mungkin di kota itu mie instan tuh udah ada pilihan terakhir kalau akhir bulan biasanya. Nah ini berarti kadang kita tuh nggak sadar bahwa ada hal-hal yang buat kita mungkin biasa aja, tapi buat orang lain itu berharga banget nih, Masya Allah. Baik, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah bersyukur mulai hal kecil, Masya Allah. Baik, yang pertama saya mau ke Habib Usman dulu nih. Boleh. Habib, Afwan nih, izin bertanya nih, Habib. Sebenarnya kapan sih kita sebagai hambanya Allah ini untuk bersyukur tuh kapan sih waktu yang paling tepat? Padahal kan sebenarnya memang kapan aja kita harus bersyukur. Cuma kadang orang ini suka nggak tahu nih hal-hal yang kecil itu suka nggak disadari. Kita suka nggak aware sama itu gitu. Bahkan kadang bilang alhamdulillah itu kayaknya jarang banget nih mulai akhir-akhir ini yang karena. menarik. Nah ya mohon penjelasannya guru. Ustaz Maulana, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma ja'alna fi hadzal maqam mubarakah wa sa'atal mubarakah ridallahu ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kapan sih kita ini harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan? Ternyata banyak di antara kita yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sebagaimana saya contohkan, ada seseorang yang terbiasa mendapatkan uang 1 juta, 5 juta, dia senangnya luar biasa. Dapat 10 juta, apalagi senang luar biasa. Dapat 100 juta, sujud syukur dia. Tapi kalau dikasih duit 5 ribu, 10 ribu, taruh aja lah. Udah itu aja. Dia tidak bersyukur. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum min 'adzabil syadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, Allah tambah nikmatnya. Tetapi ketika hamba tersebut tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, sekecil apapun yang Allah kasih, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba tersebut siap-siap dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, alhamdulillah ya Allah saya bisa melihat. Alhamdulillah mata saya normal. Banyak yang minus, banyak yang plus. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba bisa berjalan, hamba bisa menulis, hamba bisa bekerja, hamba mendapatkan rezeki. Setiap harinya bersyukur kepada Allah. Dan bentuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan semakin taat kepada Allah, bertambah taatnya, bertambah ibadahnya, dan berterima kasih kepada Allah. Inilah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika doanya selalu mengucapkan alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Inilah yang mereka ucapkan dalam lisannya. Inilah yang mereka katakan. Bahwasanya apa? Aku bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku, yang Engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Sehingga
hamba bisa menikmati kehidupan ini untuk beribadah kepadamu dan semakin taat lagi. Karena seluruh tubuh yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuh yang kita miliki ini bukan milik kita, melainkan milik Allah. Kita bahkan tidak bisa menghitung rambut yang kita milikin. Kita tidak bisa menghitung apapun yang kita punya ini. Oleh karena itu, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus senantiasa di lisannya, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini dapat ini ya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kasih kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini ya Allah. Alhamdulillah selalu alhamdulillah. Tersiangnya alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang Kau berikan. Saya bisa makan siang, saya bisa istirahat, saya sholat tepat waktu. Alhamdulillah ya Allah. Bentuk taat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semakin ibadahnya rajin, semakin ibadahnya lebih khusyuk lagi dan menjadikan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan saya adalah hamba Allah dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih atas setiap kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, mengutip tadi dari Tausiah Habib, ternyata kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah juga kita harus bersyukur ya, karena banyak Allah. Orang juga yang dikasih rezeki banyak, betul, tapi waktunya untuk beribadah nggak punya gitu. Dan bahkan mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan bahkan mereka lihat deh, orang yang sakit, orang yang berbaring, orang yang dikasih penyakit dan lain sebagainya. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih Habib penjelasannya. Baik jamaah, selanjutnya saya mau ke Ustaz Maulana. Ustaz, apa izin bertanya nih? Masih banyak yang beranggapan bersyukur itu mengucapkan kalimat alhamdulillah gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya nggak itu aja ya katanya. Mungkin ada juga nih beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena kan hidup itu kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita, nggak sesuai apa yang kita inginkan. Gimana caranya supaya kita bisa bersyukur, tapi padahal hidupnya tuh nggak sesuai apa yang diinginkan. Nggak sesuai dengan yang diinginkan. Iya, gitu nah Mas. Izin Habib dan Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Penghujung bulan hari ini, tepatnya tanggal 29 Safar, dan insya Allah besok kita sudah masuk bulan Maulid, yakni Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kenikmatan yang luar biasa. Apalagi tema kita hari ini bagus sekali karena berkaitan dengan bersyukur dari hal-hal yang kecil. Kadang-kala memang orang merasa susah untuk bersyukur, apalagi menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, keinginannya. Kak, ingat, bisa jadi atas apa yang kau tidak suka, menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Dalam hal ini, belajarlah untuk paling, ibaratnya gini, bersyukur dari tahap-tahap yang lebih kecil. Misalkan, mohon maaf, tadi sudah dibahas oleh Habib, Masya Allah, Tabarakallah, dari hal yang tiap hari kita bersyukur, tiap saat kita bersyukur. Dan dalam hal ini, bagaimana kalau bersyukur dalam keadaan yang tidak sesuai harapan? Yang pertama, harus dicamkan bahwa kita harus menerima takdir dengan ridho. Sekali lagi, ingat, memberi dengan ikhlas, menerima dengan ridho. Makanya di dalam surah Ar-Rahman senantiasa kita diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Karena betapa banyak orang tidak bisa, mohon maaf, sekiranya, mohon maaf, astagfirullah, sampai saya ingatkan, sekiranya nikmat satu biji mata ini mau ditimbang dengan amal ibadah kita, belum cukup. Amal ibadah kita belum cukup. Nikmat satu biji mata. Jikalau ada orang berkata saya masuk surga gara-gara amal ibadahku, maka kata Allah, baik, timbang seluruh amal ibadahmu selama hidup dengan nikmat satu biji mata, maka lebih berat nikmat satu biji mata dibanding seluruh amal ibadah kita. Jadi jangan pernah berhitung-hitung. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat, atas apapun. Kita di Indonesia, alhamdulillah, untung masih ada kata-kata untung, ya. Udah jatuh untung, untung masih ada. Jadi selalu berbaik sangkalah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin Allah menzalimi kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Maka dalam hal inilah nikmat itu ada kata-kata seperti ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka bersyukurlah dalam setiap keadaan. Keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Maka 3 tahap inilah yang harus kita camkan. Ridha akan takdir, kemudian berbaik sangka. Ingat,
ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Dan dosa terbesar adalah putus asa. Jadi jangan pernah berputus asa atas nikmat, atas apapun yang Allah berikan kepada kita, atas keadaan apapun, jangan pernah. Maka kalimat yang terakhir yang harus dicamkan, bersyukur dalam segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Waduh, Masya Allah. Jadi kalau pakai matematika umat manusia itu nggak bisa ya, karena nggak masuk akal ya. Nggak bisa. Betul banget. Kenapa mata kita ada dua, terus kenapa hidung kita tuh ngadep ke bawah, nggak ke atas? Kalau ke atas kan bahaya. Terus kita ini alhamdulillah menghirup udara bebas, enak. Betul. 2 tahun kemarin kan kita repot. Betul. Berasa ya ketika nikmatnya oksigen dicabut. itu mahal banget sampai orang beli tabung. Iya benar. Ada pengalaman? Ada. Cari-cari tabung susah banget, mahal banget lagi. Iya. Masya Sekarang, Allah. enak banget. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bersyukur dari hal-hal kecil nih. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Oki. Ustazah, Afan izin bertanya. Ini kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, pasti panutan kita Nabi Muhammad gitu ya. Nah, yang pengen saya tanyakan, gimana sih Nabi itu bisa menyikapi segala hal yang terjadi di dalam hidupnya gitu? Apakah Nabi memiliki sifat bersyukur juga atau enggak? Atau kayak gimana? Mohon penjelasannya, Terima kasih. Tafadhol. Mohon izin guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan kita pada hari ini mengenai bersyukur. Bersyukur adalah kita menunjukkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita melalui hati, dengan meyakini bahwa semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan, dengan banyak mengucap kebaikan Allah Subhanahu wa taala, atau kita banyak mengucapkan alhamdulillah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan-perbuatan, yakni nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, bukan kita lakukan dengan kemaksiatan, melainkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Cara bersyukur adalah kita gunakan itu dengan berbagai macam amal saleh atau kebaikan demi kebaikan. Membahas mengenai cara bersyukur dari Rasulullah SAW, hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada suatu ketika Rasulullah SAW salat malam sangat lama, dan itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi seterusnya sampai kakinya bengkak. Hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal sekali, dan kita semua sering mendengar hadis ini. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Nabi, kenapa engkau salat sampai selama ini? Kenapa engkau salat sampai kakimu bengkak karena lama berdiri? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang?" Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan mengatakan, "Kenapa harus susah payah beribadah seperti ini? Kenapa harus susah payah beribadah selama ini? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga?" Maka apa jawaban dari Rasulullah SAW? Rasulullah melakukan ini semua, beribadah dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah wujud rasa syukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan. Sehingga Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita, teman-teman sekalian, beribadah bukan hanya penggugur kewajiban saja. Beribadah bukan hanya sekedar untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadah yang dilakukan adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah Allah berikan. Dalam surah Ar-Rahman yang sudah disebutkan oleh guru-guru kita sebelumnya, diulang 31 kali, teman-teman sekalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi sih yang didustakan? Sudah dikasih mata, yang mana nggak semua orang loh Allah kasih penglihatan, tapi mata yang sudah Allah berikan kepada kita ini bukan digunakan untuk membaca Quran, bukan digunakan untuk melihat yang baik-baik, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meminjamkan saja kepada kita. Waktu Allah katakan, nikmat yang sudah aku kasih engkau lakukan maksiat, kemudian Allah cabut. Gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, Allah tambahkan nikmat yang sangat banyak. Kalau tidak bersyukur, dengan mudah Allah mencabutnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa. Bukan Allah membutuhkan ibadah-ibadah kita, melainkan ibadah-ibadah itu untuk diri kita sendiri. Sebagaimana hakikat penciptaan kita adalah dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah ingatkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, mengaji, ibadah-ibadah lainnya dalam rangka kita sebagai hamba Allah yang punya tugas untuk beribadah, dan salah satu adalah dengan
Beribadah maksudnya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar penggugur kewajiban, bukan hanya sekedar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi banyaknya ibadah seseorang dalam rangka dia bersyukur banyak kepada Allah atas nikmat yang tidak bisa dia hitung selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga ibadah-ibadah kita dan Allah bantu kita untuk sabar dalam beribadah, untuk istiqamah dalam beribadah, insya Allah. Waduh, Masya Allah. Jadi bentuk rasa syukur yang paling konkret, yang paling nyata itu sebenarnya ibadah kita. Berarti kayak kita kalau beribadah tuh harus bilang dalam hati itu bersyukur sama Allah. Karena gitu. memang kan kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Nggak kangen kan? Aduh kangen banget, tapi ngomong-ngomong karena nih guru-guru udah ngasih ilmu banyak banget buat aku pengen ngasih hadiah nih buat guru-guru yang ada. Ya Allah. Bisa bertindak sebentar ya. Aduh. Siapa yang berangkat, siapa yang bawa hadiah ya? Ya memang bukan. Ada makanan Nggak, pagi-pagi. Maaf ya. Iya. Masya Allah. Habib. Emang boleh Terima kasih makan nih? banyak. Ya Lagi boleh. Sebentar. Ustadz Maulana udah, Habib Usman udah, Ustazah udah. Kok tadi aku ngitungnya udah pas, tapi Ustaz Syam nggak kebagian. Aduh Ustaz Syam bentar lagi pulang. Aduh gimana sih ini? Apa salah yang ngitungnya? Pasti ada yang double ini nih. Gimana tuh? Ya udah, aneh kasih buat ente aja. Ya, Tapi biar kasih Ustaz Sam. Oh jangan deh, nanti Habib nggak kebagian lagi. Apa aneh ikhlas insya Allah. Tapi Bib, ini bukan masalah Habibnya, tapi kayaknya ada yang double nih ngambilnya nih. Jangan nuduh saya ya. Yang di sembarangan. Lihat Sahil sambil senyum-senyum lagi. Enggak, bukan Ustaz. Udah, kita bahas setelah yang satu ini aja. Oh, kita bahas. Jamaah alhamdulillah. Jadi siapa yang ngambil double?